Halo, Assalamualaikum semua. Nama saya Dr. Amrizal. Apa kalian punya cita-cita jadi seorang dokter? Atau kalian mungkin orang tua yang mau masukkan anak ke fakultas kedokteran? Di video ini, saya mau menyampaikan beberapa fakta tentang dunia mahasiswa kedokteran sampai menjadi dokter. Jadi kalian perlu menyimak video ini. Fakta pertama, fakultas kedokteran di Indonesia adalah fakultas favorit. Rasio mahasiswa yang diterima dengan yang mendaftar di fakultas kedokteran mencapai 1:58 orang. Jadi kalau ada 200 mahasiswa diterima di fakultas kedokteran, khususnya negeri, berarti pendaftarnya ada 58 kalinya atau 11.600 orang. Artinya untuk menerima 200 mahasiswa akan ada 11.400 orang yang tidak lulus. Jadi kalau kamu berhasil masuk ke fakultas kedokteran negeri, berarti kamu sangat beruntung. Saking favoritnya fakultas kedokteran, maka banyak universitas swasta yang berlomba-lomba membuka fakultas kedokteran di kampusnya. Kadang dalam satu kota besar bisa sampai 4 fakultas kedokteran yang dibuka. Di Makassar misalnya, selain ada Fakultas Kedokteran Negeri Universitas Hasanuddin, juga ada Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, ini swasta, dan juga Universitas Bosowa dan Universitas Muhammadiyah. Fakta kedua adalah FK itu mahal, tapi tidak berarti cuma orang kaya yang bisa menjadi dokter. Tidak bisa dipungkiri bahwa biaya kuliah di FK relatif lebih mahal dari fakultas lain. Ya, tentu saja sesuai dengan hukum pasar. Kalau banyak yang membutuhkan, suatu hal akan menjadi mahal. Tetapi tidak berarti bahwa hanya orang ekonomi kaya saja yang bisa menjadi dokter. Untuk fakultas kedokteran negeri saat ini, biaya kuliahnya biasanya masih bisa dijangkau oleh orang biasa. Beda dengan FK swasta yang memang biasanya membutuhkan biaya ratusan juta. Di FKUI sendiri misalnya, yang merupakan fakultas negeri favorit di Indonesia, di sini ada 2 program kedokteran, yaitu reguler dan internasional. Untuk yang reguler, artinya untuk mahasiswa biasa, ini tidak menerapkan uang muka. Uang semesternya juga biasanya disesuaikan dengan penghasilan orang tua. Bisa mencapai 7,5 juta per semester atau lebih. Makin banyak penghasilan orang tua, maka makin mahal uang semesternya. Untuk program internasional, uang mukanya mencapai 75 juta dan per semesternya sekitar 35 juta. Tentunya ini bisa berbeda dengan fakultas kedokteran negeri lainnya seperti Unhas atau Unpad. Jadi tidak perlulah selalu sampai harus jual rumah untuk membiayai anak sekolah di FK.
Dan satu hal yang cukup membantu adalah di FK itu cukup banyak fasilitas beasiswa seperti Super Semar dan beasiswa lain yang bisa membantu mahasiswa yang kurang mampu. Tentunya ada syarat-syaratnya seperti kamu harus memiliki nilai yang bagus terus untuk bisa selalu mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi beasiswa itu biasanya tiap semester diperpanjang. Kamu bisa memperpanjangnya kalau nilaimu bagus di semester sebelumnya. Fakta ini tidak berlaku untuk Fakultas Kedokteran swasta. Di tahun 2021, biaya masuk FK swasta di beberapa tempat bervariasi, mencapai 250 sampai 400 juta. Biayanya ini biasanya naik setiap tahun. Itu uang masuk saja loh. Kadang juga sudah termasuk SPP semester pertama. SPP-nya biasanya mencapai 15 sampai 20 juta per semester. Jadi bagi orang tua yang ngotot mau masukkan anaknya ke FK swasta, harus siap modal besar. Bisa sampai jual mobil atau rumah lah. Untuk saya sendiri, saya alhamdulillah dulu biayanya masih sangat murah. Saya dulu masuk FK di Universitas Hasanuddin tahun 1999. Biaya SPP-nya waktu itu hanya 360.000 per semester. Fakta ketiga, banyak mahasiswa yang berkali-kali harus mendaftar baru bisa tembus Fakultas Kedokteran. Kita sudah tahu bahwa biaya kuliah FK sangat mahal. Bagi golongan berduit, kalau tidak lulus FK negeri, mereka biasanya akan mengkuliahkan anak kesayangannya di FK swasta yang biayanya mencapai ratusan juta. Itu sih tidak masalah bagi mereka. Tapi bagi yang berekonomi lemah, tidak ada pilihan lain, harus masuk FK negeri. Jadi, tidak heran kalau banyak mahasiswa yang harus berkali-kali ikut ujian SPMB untuk bisa tembus FK negeri. Saya punya kenalan sampai 3 kali ujian baru dia bisa lulus FK Universitas Hasanuddin. Adik saya di tahun pertama, dia lulusnya di Fakultas Farmasi. Dan akhirnya ujian lagi di tahun depannya, baru bisa tembus kedokteran. Jadi tidak lulus di FK 1-2 kali itu termasuk biasa ya. Jadi kalau Anda tidak lulus, jangan menyerah, coba lagi. Sayangnya di Indonesia ada batas maksimal usia pendaftaran Fakultas Kedokteran. Kamu harus minimal lulus SMA 3 tahun sebelumnya. Jadi kalau kamu sekarang mau ujian di tahun 2022, tahun ini, minimal kamu harus lulus SMA di tahun 2020. Saya punya pengalaman menarik waktu belajar di Jepang. Saya pernah di Jepang 5 tahun. Di situ saya melihat ada kakek-kakek usia 60-an masih bisa menjadi mahasiswa kedokteran. Wah, ternyata di Jepang tidak ada batasan umur seperti di Indonesia untuk bisa mengambil pendidikan kedokteran. Menarik ya?
Fakta keempat, sistem pendidikan kedokteran di berbagai universitas di Indonesia sudah berubah berkali-kali. Walaupun kampusnya sama saja, saat ini sistem pendidikan kedokteran yang dipakai sangat berbeda dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Sekarang, pendidikan dokter berdasarkan sistem terintegrasi. Jadi kurikulumnya langsung belajar fokus ke organ-organ seperti mata kuliah organ jantung, organ otot, tulang, dan sebagainya. Di Unhas, sistem baru ini dimulai sekitar tahun 2003-an. Dengan sistem ini, mahasiswa katanya dipaksa untuk bisa selesai lebih cepat, yaitu sekitar 5,5 tahun sudah bisa selesai. Ini sangat berbeda dengan saya dulu yang masuk 1999. Di saat itu sistemnya dibagi-bagi menurut departemen, seperti departemen anatomi, biokimia, dan lain-lain. Jadi di sini kami dulu tidak belajar langsung ke organ. Dalam satu mata kuliah kami pelajari anatomi seluruh tubuh dulu. Bukan cuma spesifik ke jantung misalnya. Di mata kuliah lain, kami mempelajari biokimia seluruh organ, dan begitu seterusnya. Di masa kami dulu, mahasiswa biasanya selesai sekitar 6-7 tahun, lebih lama. Tapi di tahun 80-an ke bawah, sistemnya lebih keras. Jadi di situ, mahasiswa bisa selesai sampai lebih dari 10 tahun. Kenapa begitu? Di sini ternyata sistemnya misalnya kalau kita ambil 5 mata kuliah di satu semester dan salah satunya tidak lulus, maka kita harus mengulangi semua mata kuliah tersebut. Jadi kita harus mengulangi kelima-lima mata kuliah tersebut walaupun cuma satu yang tidak lulus. Untunglah sistem tersebut sudah berubah di zaman saya. Di situ, di zaman saya, cuma mata kuliah yang gagal yang harus kita ulangi, bukan semuanya. Saya tidak membayangkan kalau masih berlaku sistem seperti itu di zaman saya, maka entah berapa tahun saya baru bisa selesai FK. Fakta kelima, tidak boleh buta warna untuk bisa masuk kedokteran, bisa menjadi mahasiswa kedokteran. Ini adalah persyaratan mutlak. Banyak yang mau mencari-cari cara supaya lulus tes buta warna secara fiktif, walaupun dia memang buta warna, karena saking pengennya mau masuk kedokteran. Percaya sama saya, ini sangat penting. Kalau kamu buta warna, jangan pernah memaksakan diri mendaftar di FK, karena akan merugikan kamu sendiri. Saat pembelajaran kampus, banyak sekali praktikum dan kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan kemampuan membedakan warna. Misalnya, melihat spesimen di bawah mikroskop, membedakan warna organ-organ, mendeteksi sesuatu itu darah atau bukan. Jadi sangat penting. Jadi sebelum kamu mau mendaftar di FK, coba deh cek dulu kamu buta warna atau tidak. Banyak di Google caranya. Coba cari di Google kata kunci Ishihara Test. Di situ kamu bisa tes sendiri apakah kamu buta warna atau tidak.
Kalau kamu merasa kesulitan membedakan warna, saya sarankan tidak usah mendaftar di Fakultas Kedokteran. Fakta keenam, banyak yang drop out atau dikeluarkan dari FK. Ini adalah kenyataan. Saking beratnya kuliah di kedokteran, banyak yang kaget dan stres akibat tidak mampu belajar dengan baik. Ya, walaupun dia mungkin di sekolah SMA peringkat 1 terus, tapi pas masuk FK bisa saja dia di drop out atau dikeluarkan karena nilainya kurang bagus dan karena tidak mampu mengikuti perkuliahan dengan baik. Biasanya yang seperti ini adalah mahasiswa yang dipaksa dalam tanda kutip masuk FK oleh orang tuanya karena orang tuanya mau sekali ada anaknya yang mau jadi dokter. Tapi tidak semua sih seperti itu. Biasanya ada yang hanya shock di waktu semester pertama dan kedua, tapi akhirnya bisa beradaptasi di semester berikutnya. Fakta ke-7, FK biasanya cuma cocok untuk anak IPA. Bukan tidak mungkin anak IPS masuk FK karena peraturan di tiap kampus di Indonesia beda-beda. Tapi saran saya, kalau kamu anak non-IPA seperti IPS dan bahasa, mau mendaftar kedokteran, saya rasa kamu harus berpikir beberapa kali. Mata kuliah di FK itu pada umumnya adalah tentang sains. Kebanyakan berkaitan dengan biologi. Ada matematikanya juga kadang-kadang. Jadi biasanya cocok dengan siswa yang saat SMA ambil jurusan IPA. Takutnya kalau kamu memaksakan diri, nanti kamu malah tidak suka dengan mata pelajarannya, sehingga akhirnya kamu tidak tahu atau tidak mau belajar dengan baik, dan akhirnya drop out. Oke, sekarang saya sudah bahas 7 fakta tentang dunia Fakultas Kedokteran. Jadi, kamu bisa melihat, mempelajari fakta ini dan memikirkan kalau kamu memang layak atau anakmu yang kamu mau daftarkan di FK akan cocok dengan dunia Fakultas Kedokteran. Kalau tidak cocok, jangan dipaksakan. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya.